Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsal Ahlan Firdaus dengan NIM 21091231405. Di sini saya bakal menjelaskan pengujian radiografi tes. Yang pertama, apa sih fungsi dari pengujian? Pengujian di sini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat mutu pengerjaan dan integritas kekuatan konstruksi bahan atau peralatan, dan untuk meyakinkan bahwa bahan atau peralatan sudah sesuai dengan spesifikasi ataupun standar yang diajukan. Nah, pengujian sendiri ini terdiri dari dua pengujian. Yang pertama itu uji tanpa merusak, non-destructive test, dan uji merusak destructive test. Nah, yang pertama itu pengujian tanpa merusak benda uji, di mana hal ini itu ditujukan untuk mendeteksi kecacatan yang nggak bisa kita lihat juga secara kasat mata. Contoh dari pengujian ini sendiri itu ada yaitu penetran test, magnetic particle test, radiografi test, dan ultrasonic test. Dan yang kedua itu pengujian dengan merusak benda uji. Di mana tujuan dari pengujian ini sendiri itu untuk mengetahui sifat mekanis benda uji. Contoh dari pengujian ini, uji takuf bonding test, uji tarik tensor test, makro test untuk prosedur last line. Selanjutnya di sini bakal aku jelasin tentang uji radiografi. Di mana uji radiografi sendiri itu merupakan salah satu pengujian tanpa merusak benda uji. Di mana pengujian ini itu menggunakan sinar X atau sinar Y yang mampu menembus hampir semua logam kecuali timbal, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kecacatan di balik dinding bahan uji maupun di dalam bahan uji itu sendiri. Nah, di samping kelebihan uji radiografi sendiri, terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat dari pengujian ini itu. Bahaya dari radiasi sinar X dan sinar Y itu berpengaruh buruk bagi kesehatan, bahkan bisa mematikan jika melebihi batas yang diinginkan. Oleh karenanya, dalam pengujian radiografi diberikan peralatan perlindungan radiasi dan izin khusus baik dalam penggunaan maupun pengaplikasian. Di dalam dunia pengawasan, pengujian dengan radiasi ini ditujukan untuk mengetahui mutu suatu bahan atau material. Karena uji radiografi ini itu bisa mendeteksi kecacatan pada hasil las, mengecek komposisi kimiawi bahan atau material, maupun mengukur ketebalan dari bahan tersebut. Yang selanjutnya, nah di sini terdapat bahaya dan H3L yang perlu diperhatikan di dalam radiografi tes. Pertama, bahaya radiasi. Terdapat efek jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan resiko lain yang dapat ditimbulkan dari pengujian radiografi tes, di mana ini menyebabkan pengujian ini tuh memerlukan K3L yang sangat ketat. Yang pertama itu mengendalikan area kerja, yang kedua hanya personal bersertifikat yang disiapkan menangani sumber radiasi, ketiga mengukur dosis radiasi secara rutin, yang keempat menggunakan perisai radiasi atau slider. Yang kelima itu wajib menerapkan standar K3 yang tepat. Nah, yang selanjutnya prinsip radiasi dari radiografi tes, di mana radiasi dari sinar X maupun ini bisa menembus benda padat yang kemudian diserap secara berbeda tergantung pada ketebalan, densitas, dan komposisi material. Perbedaan intensitas radiasi yang menyeluruh akan direkam dan menciptakan citra internal yang disebut radiogram. Nah, selanjutnya itu sumber radiasi, di mana terdapat dua sumber radiasi. Yang pertama sinar gamma X-ray dan yang kedua sinar X-ray. Di mana sinar X-ray ini itu dihasilkan oleh mesin sinar X dan memiliki kelebihan energi yang dapat diatur dan menghasilkan kualitas gambar yang baik. Terus kekurangan itu memerlukan pasokan listrik
yang stabil dan peralatan yang besar. Terus sinar gamma Y berasal dari isotop radioaktif seperti radium 192, 250, dan silenium 35. Karena terdapat kelebihan dan kekurangan juga kayak sinar X, energinya sendiri itu tidak memerlukan listrik, lebih praktis dan portable untuk penggunaan di lapangan. Terus kekurangannya, kualitas gambar yang dihasilkan itu cenderung lebih rendah dibanding dari sinar X. Ya, di sini kita bakal membahas tentang prosedur dan peralatan di mana dalam pelaksanaan pengujian radiografi itu terdapat acuan untuk pelaksanaan seperti ASMP 5, STM standar, ASI standar, atau NU, dan API 1104, di mana di dalamnya itu berisi tentang aturan teknis yang memastikan prosedur tes radiografi dilakukan secara aman, konsisten, dan menghasilkan data yang valid. Selanjutnya, metode penggambaran dengan langkah pertama yang perlu dilakukan untuk radiografi tes ini sendiri, tentunya mempersiapkan persiapan benda uji. Yang kedua, penempatan peralatan. Yang ketiga, exposure radiasi. Yang keempat, pengolahan film, kita pengolahan film. Dan ini itu dilakukan di ruangan yang gelap. Terus yang kelima, interpretasi hasil, di mana analisis radiografi itu dilakukan oleh tenaga ahli bersertifikat untuk mengidentifikasi cacat yang terdapat pada benda uji. Selanjutnya, terdapat media penggambaran. Di sini saya memberikan beberapa contoh penggambaran, media penggambaran ya. Yang pertama, single wall serial image atau SWSI, di mana radiasi menembus satu dinding dan menghasilkan satu gambar. Yang kedua, double wall single image atau DWSI, di mana radiasi menembus dua dinding dan menghasilkan satu gambar. Yang ketiga, double wall double image atau DWDI, di mana radiasi menembus dua dinding dan menghasilkan dua gambar yang tumpang tindih. Terus yang keempat, teknik panoramik, di mana sumber ditempatkan atau benda uji itu ditempatkan di tengah gitu, untuk merekam untuk seluruh lingkaran kelas dalam satu ekspresi. Di mana penggambaran ini juga bergantung pada jenis radiografi yang dilakukan serta tujuannya. Oke, selanjutnya terdapat keunggulan dan kelemahan dari radiografi tes. Yang pertama itu mungkin saya akan membahas tentang keunggulan dari radiografi tes. Yang pertama, mampu mendeteksi cacat kelas internal seperti porositas, retakan, dan incomplete fusion. Yang kedua, menghasilkan hasil permainan yang dapat menjadi bukti inspeksi. Yang ketiga, memberikan gambaran yang akurat tentang ukuran, bentuk, dan lokasi cacat. Yang keempat, dapat digunakan pada berbagai jenis material, kecuali benda. Terus kelemahan dari radiografi tes sendiri, satu, biaya relatif tinggi. Dua, proses bisa memakan waktu lama. Tiga, penggunaan radiasi beresiko tinggi dan keselamatan kerja, dan memerlukan prosedur ketiga ketat dan personel yang proaktif. Terus yang keempat itu sulit diaplikasikan pada material dengan bentuk yang rumit atau ketebalan ekstrim. Nah, di sini terdapat beberapa data kelas yang bisa dideteksi oleh radiografi tes seperti retak atau crack, di mana ini itu seperti garis gelap tipis dan tidak beraturan, dan kali memanjang hasil kelas. Kedua, underfill atau cartridge. Yang ketiga, porositas. Yang ketiga, site enclosure. Yang kelima, lack of fusion atau incomplete fusion. Yang keenam, incomplete penetration. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.